dewasa, kepada mereka harus diberikan katakanlah pembalut wanita. Nah, tidak ada yang memikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana memberikan kompor, beras, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Demikian juga terhadap anak-anak. Siapa yang memikirkan? Tetapi memang terakhir ketika waktu sudah berjalan, baru ketika NGO dari luar banyak masuk dan mereka sudah sangat paham tentang yang namanya sensitivitas gender itu, kita melihat memang bantuan spesifik kepada perempuan dan anak itu sudah ada. Oke. Kembali kepada Ibu Eliza. Nah, yang Ibu lihat sekarang ini kira-kira pengetahuan atau kapasitas pengetahuan daripada perempuan khususnya di Aceh itu dalam melihat atau memahami persoalan bencana, kira-kira gimana, Bu? Ya, saya melihat alhamdulillah kalau untuk Kota Banda Aceh khususnya ya, karena saya mungkin lebih paham skup Banda Aceh. Ya dengan adanya perhatian dari pemerintah, dari NGO dan juga terutama dari PMI, di mana tentang penanggulangan risiko bencana itu kita mengajak keterlibatan masyarakat. Kita memiliki sarana prasarana seperti escape building, kemudian escape route dan kita mencoba bagaimana melakukan simulasi-simulasi di pedesaan sehingga peran perempuan itu, SDM dari perempuan itu cukup baik untuk pengelolaan bencana. Ya, contoh saja kita tahu bahwasanya perempuan adalah orang yang sangat lama berada di rumahnya, yang sangat menikmati rumah. Tentu sisi-sisi posisi pintu dari ruang tempat yang mudah terjangkau apabila bencana, tentu perempuan lebih detail ya, lebih tahu, dan persiapan-persiapan kecil yang dipersiapkan apabila ada bencana. Tentu komunikasi ketika perempuan sudah paham betul tentang bagaimana risiko bencana apabila terjadi bencana, apa yang harus dia lakukan, dan katakanlah misalnya gempa, tsunami dan sebagainya. Insya Allah kalau untuk masyarakat Kota Banda Aceh sudah paham ya, dan kita berharap bagaimana perempuan ini memainkan perannya hari-hari. Jadi lebih kepada untuk antisipasi. Dia berkomunikasi dengan anak-anaknya, dengan suaminya. Apabila terjadi bencana, di mana kita harus berkumpul apabila kita berada pada tempat yang tidak sama. Dan apabila berada di rumah, pintu mana yang harus kita lalui. Dan kemudian apa saja yang dia siapkan untuk kebutuhan kecil yang harus dia persiapkan di kendaraannya. Ya, walaupun memang musibah itu Allah yang berikan, tapi ikhtiar yang dilakukan ini akan lebih maksimal. Sehingga kan banyak sekali ketika musibah tsunami itu orang tidak ada tahu arah kemana keluarga saya, di mana harus berkumpul, sehingga banyak yang hilang dan sebagainya. Padahal apabila ada komunikasi lebih awal, tentu persoalan-persoalan seperti ini akan lebih bisa teratasi ya? Lebih teratasi. Tapi Ibu Eliza melihat bahwa pengetahuan masyarakat kaum perempuan khususnya di Banda Aceh terhadap bagaimana menangani risiko bencana itu sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus karena memang kita sudah melakukan simulasi ya sampai dengan tsunami drill, airwave di Banda Aceh. Bagaimana daerah-daerah lain misalnya di luar Banda Aceh? Apa yang Ibu lihat? Alhamdulillah juga saya melihat perhatian dari PMI terutama di seluruh Aceh. Untuk bahkan daerah-daerah yang tidak terkena musibah gempa bumi dan tsunami itu pun sudah dilatih agar masyarakat itu peduli dan terutama kelompok perempuan. Karena perempuan inilah yang memang sangat rentan dan dia multi. Jadi artinya walaupun dia sendiri terkena terkena bencana, dia juga akan bisa membantu orang lain. Misalnya memasak, misalnya dia juga untuk membantu mengurangi trauma dari masyarakat lainnya. Ya memang cenderung ketika perempuan dianggap bahwasanya hanya mampu untuk domestik, sehingga perempuan itu tidak bisa hijrah, tidak bisa mencari penghasilan tempat lain. Harusnya dia kelola saja masak dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Walaupun dia juga masyarakat sosial yang memang punya sifat sosial, tetapi tidak boleh ya dibangun image sehingga dia tidak punya peluang untuk menghidupkan keluarganya. Jadi kesan-kesan seperti ini memang harus dihilangkan karena memang kapasitas yang mereka miliki tadi di samping mereka dia sendiri yang menderita, tapi dia mampu
untuk memberikan semangat kepada pihak lain. Ini yang luar biasa dan ini yang perlu diberdayakan sebenarnya Bu Eliza ya. Oke, sebelum ke Ibu Rukaya, pemirsa silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0651458868 dan acara ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Aceh, kemudian Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh dan juga di RRA UNDP serta didanai oleh Multi Donor Fund atau MDF. Oke, saya ke Ibu Rukaya lagi. Jadi Ibu Rukaya, ini kan PMI tentu memiliki program-program yang luar biasa untuk melakukan risiko, melatih atau memberi training kepada kaum perempuan. Nah, kalau bicara program yang lebih real untuk persoalan perempuan dalam penanggulangan risiko bencana, apa sekarang yang dimiliki oleh PMI? Sekarang begini ya, pasca tsunami, karena tadi perempuan itu rentan dengan tsunami, banyak perempuan mengalami luka-luka jiwa, trauma kan? Psikologis mereka. Ini ditangani oleh PSP, Psikososial Program yang dibantu oleh AMKROS. Di sana terutama ya di masyarakat Kota Banda Aceh yang di sekitar kita lihat di daerah-daerah tsunami itu programnya mereka dengan anak relawan turun ke desa-desa untuk membantu mereka menyembuhkan trauma-trauma itu. Kalau mereka itu ada yang perlu diberi obat kejiwaan, ada juga yang diberi terapi kejiwaan, ada juga yang diberi pelajaran, umpamanya kembali kalau dulu dia umpamanya tukang jahit, lalu hilang semua alat-alatnya itu dibantu kembali, diajar kembali seperti di Daya Gelumpang, di Alua Daya Tengah, itu di situ cukup bagus. Kemudian diajak bapak-bapak juga untuk bekerja sama dengan Jepang Red Cross pada saat itu ketika mereka termenung melihat tempat-tempatnya hancur. Lalu diajarin untuk penguatan pantai dengan penanaman mangrove, itu juga dilakukan. Semua kesibukan program-program itu semua dengan masyarakat. Bukan hanya masyarakat menunggu saja, tapi bersama-sama. Kemudian ada lagi program ICBRR, itu penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang juga dilaksanakan, juga bukan hanya di Kota Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh juga pernah diadakan latihan penanggulangan bencana, early warning system, yang bagaimana ketika bencana nanti akan datang lagi. Walaupun memang kita selalu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, tapi ini kan untuk ke depan. Ya, tapi Bu, saya ingin tanya dulu sebenarnya konsep penanggulangan risiko berbasis masyarakat itu gimana? Gimana bentuknya? Bentuknya itu pelatihan-pelatihan. Kalau umpamanya kalau datang umpamanya bencana, nanti lalu ada bunyi simulasi sirene, begitu? Simulasi. Kemudian juga ada seperti permainan ular dan tangga, tapi besar dia itu. Lalu dikocok nanti kalau diterus itu sampai ke angka 5, anak-anak tuh melompat di 5, bencana, lari balik turun gitu, persis main ular dan tangga, memang seru. Dan pada PKA kita adakan simulasi untuk rakyat pada saat itu. Dan itu menurut Bu Rukaya atau teman-teman di PMI sendiri sangat membantu sebenarnya untuk memberikan kebiasaan bagi masyarakat untuk respon terhadap bencana itu. Sangat membantu, tapi kami ini merasakan kurang ketika program-program dari Red Cross dan Red Crescent sudah mulai berakhir, bagaimana lagi. Cuma kami sekarang PMI itu membantu, bukan di depan tapi membantu pemerintah. Jadi tinggal menunggu lagi pemerintah kota atau pemerintah provinsi masih mau lagi memakai bersama PMI. Atau donatur lainnya atau donatur lainnya atau MDF barangkali mungkin ingin memberi kontribusi. Ya, hari ini mungkin ada awal dari kerjasama dengan MDF. Iya, oke. Pak Yusran, kalau di Badan PP dan PA sendiri ini apa yang sedang dirancang dan memang dipikirkan itu sangat membantu nanti kaum perempuan untuk sadar akan bencana-bencana yang mereka hadapi. Memang upaya yang kita lakukan selama ini adalah membuat kebijakan-kebijakan yang yang bisa mengurangi risiko bencana pada perempuan dan anak. Contoh kebijakan itu, Pak Isran? Contohnya adalah bagaimana perempuan bisa ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan pasca bencana. Itu yang akan kita lakukan. Tetapi memang kendala kita selama ini adalah
ada keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, baik sumber daya manusia di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri. Sementara itu tugas-tugas atau tuntutan dari masyarakat terhadap keberadaan Badan Pemberdayaan Perempuan juga cukup besar. Iya. Jadi kendala kita itulah yang harus kita siasati dengan bekerja sama dengan NGO-NGO dan lembaga-lembaga donor yang masih ada di Aceh, seperti misalnya dengan UNIFEM kita bekerja sama dengan UNICEF ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu. Nah, berarti sekarang yang memang sangat real itu pada tataran kebijakan saja Pak Isran, sementara aksi-aksi di lapangan yang sifatnya mungkin ada sebuah ketentuan yang harus dilakukan oleh kaum perempuan itu tidak ada? Terus terang karena masalah bencana ini kan sebenarnya sudah ada yang saat sekarang kan sudah ada sebuah badan yang menangani masalah BPBA. BPBA. Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Ya, itu yang menangani itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tugas pokok dan fungsi mereka, maka untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang penanggulangan bencana yang responsif gender itu juga menjadi tanggung jawab dari BPPA tadi. Nah, di samping juga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tugas pokok dan fungsinya juga tidak bisa lepas untuk memperhatikan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, terutama pasca terjadinya bencana. Misalnya bagaimana upaya kita untuk melakukan pelatihan terhadap perempuan korban bencana. Seperti pada pasca bencana tsunami yang lalu, kita dengan bantuan donor dan juga NGO melakukan pelatihan, baik pelatihan keterampilan juga bagaimana melakukan trauma healing terhadap korban yang mengalami trauma. Ya, intinya program-program yang dilakukan sebenarnya pada tataran pemulihan pemulihan dan juga pemberian keterampilan kepada korban itu. Ya, dan bahasa lainnya mungkin memberi semangat lagi kepada mereka untuk hidup sehingga tetap survive walaupun ada bencana-bencana berikutnya. Oke, kita terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Afridal Darmi. Bang Afridal Darmi, silakan Bang Afridal. Saya ingin bertanya pada Ibu Iliza. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara soal bencana itu bukan hanya yang natural made, tapi juga ada yang man made ya, yang terjadi karena kesalahan manusia. Nah, pasca bencana tsunami, saya pernah bicara dengan seorang dokter senior di Banda Aceh. Itu beliau menyebutkan bahwa di Aceh sekarang, pasca rehab rekon ini, terdapat lebih dari 5.000 orang penderita HIV/AIDS. Yang saya curiga, karena keterbukaan Aceh pasca bencana itu, yang saya curiga itu sebagian besar di antaranya adalah kaum perempuan, pengidap HIV/AIDS itu. Apakah pemerintah kota punya perhatian khusus soal ini atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Afridal atas partisipasinya. Sebelum Ibu Eliza menjawab, ada beberapa informasi bagi pemirsa dan kami akan kembali segera.